Nama saya Salsabila Putri Irsyanti dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bersin. Bersin adalah refleks pelindung. Terkadang, bersin pun merupakan tanda dari berbagai kondisi medis. Bersin adalah pengeluaran udara dari paru-paru melalui hidung dan mulut. Biasanya sering disebabkan oleh iritasi pada mukosa hidung. Bersin bisa lebih jauh dipicu melalui paparan cahaya terang secara tiba-tiba, terutama perut yang kenyang dan fisik stimulan saraf trigeminal. Sebagai akibat dari patologi sistem saraf pusat seperti epilepsi, sindrom arteri cerebral posterior inferior, dan sebagai gejala psikogenik patologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zahra Hanifah dari kelompok 9 akan menjelaskan anatomi dari hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke dan dari paru-paru. Hidung juga bertanggung jawab sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Hidung juga bertanggung jawab terhadap olfaktori karena respirator olfaktori terletak dalam mukosa hidung dan fungsi ini akan berkurang sejalan dengan pertambahannya usia. Pada bagian-bagian hidung itu, yang pertama adalah hidung bagian luar. Dari luar, kita bisa lihat bahwa hidung memiliki dua lubang yang secara anatomis disebut sebagai neres. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan dan disebut sebagai septum. Secara keseluruhan, bagian luar hidung yang bentuknya terlihat seperti segitiga dinamakan dengan meatus eksternal. Selain tulang rawan, meatus eksternal juga terdiri dari kulit dan jaringan lemak. Di hidung bagian luar juga terdapat otot yang membantu dan membentuk ekspresi muka. Yang kedua ada rongga hidung atau cavum nasalis. Susunan rongga hidung manusia sebenarnya cukup kompleks. Struktur ini dimulai dengan bagian depan lubang hidung yang dinamakan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan sel yang bernama epitelum. Di belakang vestibulum terdapat struktur yang bernama concha nasalis. Concha ini memiliki 3 bagian, bagian superior atau atas, bagian tengah, dan bagian inferior atau bawah. Yang ketiga, ada membran mukosa. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian area rongga hidung. Lapisan ini berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan hangat. Selain itu, lapisan membran mukosa juga berfungsi untuk menyaring udara. Proses ini memungkinkan udara untuk masuk ke paru-paru, sudah dalam keadaan bersih, dan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada lubang sinus. Lubang sinus juga merupakan bagian dari struktur rongga hidung, terdiri dari 4 jenis. Lubang-lubang ini berfungsi untuk meringankan beban di tengkorak kepala sehingga kepala tidak merasa terlalu berat. Yang pertama itu ada sinus etmoidal. Sinus ini terletak di area dekat batang hidung. Sinus ini sudah muncul sejak lahir dan akan terus berkembang. Yang kedua ada sinus maxillaris. Sinus ini terletak di area dekat pipi dan sudah muncul sejak awal kelahiran. Sama seperti sinus etmoidal, sinus maxilla juga akan terus berkembang. Yang ketiga ada sinus frontalis. Sinus frontalis terletak di area dahi. Berbeda dengan 2 sinus sebelumnya, sinus ini tidak muncul sejak awal kelahiran dan baru terbentuk pada usia sekitar 7 tahun. Dan yang terakhir ada sinus sphenoidal. Sinus ini terletak pada bagian paling dalam dibanding sinus-sinus lainnya. Sinus sphenoidal tersembunyi di bagian rongga hidung. Sinus ini pun biasanya baru terbentuk saat seseorang sudah memasuki usia remaja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Suja Fauzan dari kelompok 9, sistem pernafasan setelah hidung yang selanjutnya adalah trakea. Fungsi trakea adalah untuk menghubungkan antara laring dengan bronkus. Kemudian,
untuk menyaring segala sesuatu yang hendak masuk ke dalam paru-paru. Tanpa adanya trakea, sistem pernafasan yang kita hirup atau sistem pernafasan yang kita jalani selama ini akan menjadi berantakan karena fungsi utama trakea adalah menyaring segala sesuatu yang akan masuk ke dalam paru-paru menjadi lebih baik lagi. Kemudian panjang trakea itu sekitar 11 cm dengan lebar sekitar 2 mm dan bentuknya itu menyerupai pipa. Maka untuk sistem pernafasan yang sempurna, perlu adanya trakea dalam menjalankan sistem pernafasan tersebut. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum masuk ke paru-paru. Nah, bronkus juga merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Nah, nih guys, bronkus itu. Nah, bronkus sendiri secara definisi merupakan saluran pernapasan yang terdapat di rongga dada. Saluran ini juga merupakan hasil dari percabangan primer saluran utama pernapasan yaitu trakea. Bronkus ini juga dibedakan menjadi dua, ada bronkus primer dan bronkus sekunder. Nah, bronkus primer itu yang ini nih guys, yang pertama nih. Yang ini tuh dinamakan dengan bronkus sekunder. Nah guys, dari pengertian bronkus kita akan masuk ke bronkus primer. Bronkus primer adalah saluran yang berasal dari percabangan trakea atau saluran utama pernapasan. Percabangan ini dimulai dari titik hilum atau ujung dada. Nah, bronkus primer juga berjumlah 2 ke kiri dan 2 ke kanan. Secara umum, struktur bronkus primer serupa dengan struktur trakea. Bronkus primer berada di dalam rongga dada. Nah, yang ini nih, yang pertama nih, yang seperti itu. Nah, itu bronkus primer. Berada di dalam rongga dada. Nah, sekarang kita ke bronkus sekunder. Bronkus sekunder adalah saluran yang berasal dari percabangan bronkus primer. Nah, ini dia. Ini bronkus primer kan. Nah, percabangannya ini dinamakan bronkus sekunder. Lanjut, bronkus sekunder menjadi cabang utama pada tiap lobus paru-paru. Bronkus ini juga mempunyai ukuran yang lebih kecil dan lapisan selnya lebih tipis dibandingkan dengan bronkus primer. Nah, bisa kita lihat lebih tipis dan kecil daripada bronkus primer ya. Nah, bronkus primer kanan membentuk percabangan 3 bronkus sekunder. Nah, yang belah kanan punya 3 bronkus sekunder, sementara yang kiri hanya mempunyai 2 bronkus sekunder. Ini dikarenakan lobus paru-paru sebelah kanan mempunyai 3 lobus, sementara yang kiri mempunyai 2 lobus. Hal ini juga dikarenakan paru-paru sebelah kiri berbagi ruang dengan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rahmatullah dari kelompok 9 LSIT. Saya ingin menjelaskan tentang anatomi paru-paru. Paru-paru adalah organ pada sistem pernapasan atau respirasi dan berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi. Vertebrata dengan pernapasan, fungsinya adalah untuk pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dan darah. Proses ini disebut pernapasan eksternal atau bernapas. Paru-paru juga memiliki fungsi non-respirasi. Istilah medis yang berkaitan dengan paru-paru sering mulai dari paru-paru, dari kata Latin untuk pulmonis paru-paru. Dan ini gambar anatomi paru-parunya bisa dilihat. Ada bagian-bagiannya, ini seperti lobus superior, fissura obliqua, fissura horizontalis, ada lobus inferior, insecura cardiaca, lobus inferior, pulmodexter, dan ada juga bagian-bagian ini nih, ada trakea, bronkus, alveolus, pleura, diafragma. Mungkin trakea itu adalah tenggorokan atau tenggorokan. Trakea adalah tabung dengan panjang sekitar 5 inci yang menghubungkan laring ke bronkus. Dan paru-paru itu atau pulmo, organ yang elastis, berbentuk kerucut dan terletak dalam rongga dada atau toraks mediastrum sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Memisahkan paru ada pembagiannya, yaitu 1 apex pulmonis, ini apex pulmonis, bentuk bulat terletak dalam kupula pleura. Diafragma basis pulmonis dekstra lebih pendek, cekung dan menutupi lien.
Dan 3 ada margo pulmonis, terdiri atas margo anterior dan inferior. Margo anterior sinitra terdapat insinyur kardiak setinggi cartilae costa 4-6. Paru kanan dibagi 3 lobus. Oleh fissura intrabosis, paru kanan lebih besar dibandingkan paru kiri. Paru kiri dibagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus tersebut dibagi jadi beberapa segmen berdasarkan segmen bronkusnya. Dan ada juga di paru-paru lobus pleura. Pleura merupakan lapisan pembungkus paru atau pulmo yang mengandung kolagen dan jaringan elastik. Pleura yang membungkus pulmo dextra et sinistra dipisahkan oleh adanya mediastinum. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Alia Nabila dan saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem pernafasan. Sistem pernafasan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ventilasi, yang kedua difusi, dan yang ketiga perfusi. Yang pertama ventilasi, merupakan pergerakan udara ke dan dari dalam paru. Proses ini berfungsi untuk menyediakan dan menyalurkan oksigen dari udara luar yang dibutuhkan sel, untuk metabolisme dan membuang karbon dioksida hasil sisa metabolisme sel keluar tubuh. Proses ventilasi terdiri dari 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu menghirup udara luar dan ekspirasi yaitu menghembuskan udara keluar. Yang kedua ada difusi. Difusi yaitu oksigen yang berdifusi dari alveolus ke kapiler paru dan karbon dioksida dari kapiler paru ke alveolus. Difusi akan terjadi dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah, yaitu dari kapiler darah ke alveoli. Pertukaran gas ini adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Saat oksigen masuk, maka karbon dioksida akan dilepas oleh kapiler alveoli untuk dibuang. Dan yang ketiga adalah perfusi atau transport, merupakan oksigen yang dibawa dari paru ke seluruh sel atau jaringan dan karbon dioksida dari sel atau jaringan ke paru. Bila oksigen telah berdifusi dari alveoli ke dalam darah paru, oksigen akan ditransport dalam bentuk gabungan dengan hemoglobin ke kapiler jaringan, di mana oksigen dilepaskan untuk dipergunakan oleh sel. Adanya hemoglobin di dalam sel darah merah memungkinkan darah mengangkut 30-100 kali jumlah oksigen yang dapat ditransport dalam bentuk oksigen terlarut di dalam cairan darah atau plasma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rizky Ramadan ingin menjelaskan tentang bagian fisiologi pernafasan ya. Dan ini tuh terdiri dari mekanisme pernafasan, dan ada hukum Boyle-nya, dan satu lagi ada respirasi pernafasan. Pertama, dari definisi mekanisme pernafasan itu dimulai dari udara yang cenderung mengalir dari daerah dengan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Udara mengalir masuk dan keluar paru selama bernafas karena mengikuti gradien dan tekanan antara alveolus dan atmosfer yang berbalik arah secara bergantian. Nah, hubungan tekanan di dalam dan di luar paru itu penting dalam ventilasi, yaitu apa aja? Itu ada 3. Ada tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh berat udara di ATM terhadap benda-benda di permukaan bumi. Dan yang kedua, ada tekanan intraalveolus. Nah, itu tekanan intraalveolus itu tekanan yang ada di dalam alveolus, yang ada di dalam paru ya. Nah, itu yang ketiga, tekanan intrapleura. Apa nih tekanan intrapleura ini? Itu ada tekanan yang di dalam pleura. Oke. Dan ada pun juga hukum Boyle. Itu hukum Boyle itu menyatakan bahwa pada suhu konstan, tekanan yang ditimbulkan oleh suatu gas berbanding terbalik dengan volume gasnya, yaitu ketika volume gas meningkat. Akibatnya, tekanan yang ditimbulkan gas akan berkurang. Saya akan masuk lagi pernafasan, respirasi pernafasan ya. Respirasi pernafasan itu ada 2 ya, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu adalah contohnya ya,
Mekanisme itu dimulai dari mengambil nafas, terus kontraksi otot pernafasan, setelah itu rongga dada membesar ya. Habis itu tekanan dalam rongga dada menurun. Dan terakhir udara masuk ke dalam paru. Itu inspirasi. Kalau yang ekspirasi itu pertama itu mengeluarkan nafas dari hidung. Habis itu rongga dada mengecil ya. Habis rongga dada mengecil itu tekanan di dalam rongga dada itu naik otomatis, dan yang terakhir adalah udara keluar dari paru. Oke, sekian dari saya. Mungkin cukup penjelasan dari saya tentang fisiologi pernapasan ya. Maaf mungkin ada salah kata atau kekurangan kata. Mohon dimaklumi. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Alfiah akan berbicara mengenai patofisiologi bersin. Bersin adalah respon tubuh yang dilakukan oleh membran hidung ketika mendeteksi adanya bakteri dan kelebihan cairan yang masuk ke dalam hidung. Sehingga secara otomatis tubuh akan menolak itu. Syaraf-syaraf yang terdapat di hidung dan mata sesungguhnya sangat bertautan, karena pada saat kita bersin, otomatis mata akan terpejam. Hal ini untuk melindungi saluran air mata dan kapiler darah agar tidak terkontaminasi oleh bakteri dari membran hidung tersebut. Pada saat kita bersin, secara refleks, otot-otot yang ada di wajah akan menegang dan jantung akan berhenti berdetak. Tetapi setelah kita bersin, jantung akan normal seperti biasanya. Bersin dapat timbul akibat peradangan atau rhinosinusitis, benda asing, infeksi, virus, atau reaksi alergi. Reaksi alergi biasanya muncul karena ada paparan terhadap bahan alergen. Selain karena alergi, gejala pada hidung tersebut disebabkan bahan-bahan non-alergi yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan, di antaranya perubahan udara, temperatur, suhu, kelembapan, tekanan udara, atau bahan-bahan kimia yang berasal dari obat-obatan atau kosmetik-kosmetik tertentu. Mungkin juga akibat polusi udara karena asap kendaraan atau lingkungan pabrik. Kepantasan udara yang dilepaskan ketika bersin bisa mencapai 160 km per jam. Bersin sebetulnya berguna untuk membersihkan hidung dan menjaga hidung agar tetap bersih atau biasa disebut cleansing effect. Udara yang menghembus kuat dengan tekanan tinggi dari paru-paru mendorong keluar melalui hidung dan mulut. Refleks bersin itu bisa terjadi berulang-ulang sehingga diharapkan pembersihan bisa maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Kurniawati Utami, selaku Ketua PJBL Kelompok 9. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bersin merupakan refleks pelindung. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi bersin. Yang pertama, rinitis. Rinitis merupakan peradangan yang terjadi pada mukosa hidung. Rinitis menyebabkan penyumbatan hidung, hidung berair, hidung gatal, dan juga bersin. Ada berbagai macam jenis rinitis, di antara lain adalah rinitis alergi. Rinitis alergi merupakan peradangan yang disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas pada IgE tipe 1. Yang kedua, rinitis infeksi. 50% kasus pilek disebabkan oleh rhinovirus yang merupakan rinitis infeksi karena virus. Penularan rinitis infeksi bisa dikarenakan dengan berdekatan dengan orang yang terinfeksi atau kontak langsung dengan objek yang terkontaminasi. Non-alergi, non-infeksi rinitis. Etiologi tentang bersin yang masih belum banyak diketahui penyebabnya dikategorikan ke dalam non-alergi, non-infeksi rinitis. Sindrom ini disebut juga dengan NARES. Selanjutnya itu ada ACU. ACU atau Autosomal Dominant Compelling Helio-Ophthalmic Outburst merupakan refleks bersin yang terjadi kepada sebagian orang yang mengalami bersin saat melihat ke arah matahari atau cahaya yang terang. Ada sekitar 17% sampai 35% warga dunia yang mengidap refleks ACU. Masih belum diketahui secara pasti mengapa refleks ini bisa terjadi. Selanjutnya, stimulasi fisik pada trigeminal nerve. Stimulasi fisik atau mesin yang terjadi pada zona persyarafan bisa menyebabkan refleks bersin.
Beberapa stimulasi yang bisa menyebabkan bersin seperti menarik rambut, mencabut alis, atau suntikan anestesi lokal yang dilakukan sebelum operasi. Yang selanjutnya itu adalah patologi sistem syaraf pusat. Bersin bisa dikaitkan dengan temporal lobe dan grand mal epilepsi. Bewick mengatakan, analogi epilepsi sama dengan cegukan dan bersin. Namun, fisiologi dan anatomi tentang hipotesis tersebut masih belum bisa dijelaskan. Yang terakhir adalah sensational reflex. Bersin yang tidak bisa dikontrol yang disebabkan oleh peregangan pada perut dengan nutrisi atau makanan yang berlebihan pertama kali ditemukan oleh Tebi dan Al-Soleh pada tahun 1989. Hal ini diketahui sebagai refleks keturunan, namun mekanisme sensational reflex masih belum diketahui penyebabnya. Terima kasih.